Perkenalkan, kami dari 11. Saya Rabita Hania. Dan saya Adil Aprila. Dalam video ini kita akan sama-sama membahas tentang anemia pada remaja. Setelah menonton video ini, teman-teman diharapkan bisa mengenali gejala, dampak, dan penyebabnya, dan juga tahu cara mencegahnya dengan pola hidup sehat. Tapi sebenarnya anemia itu apa sih? Dan kenapa sangat penting buat kita para remaja? Kita cari tahu bersama-sama yuk. Nah, teman-teman pernah nggak sih merasa lemas, cepat capek, atau pucat padahal tidak sedang sakit? Nah, salah satu penyebab yang paling sering kita tidak sadari adalah anemia. Secara sederhana, anemia adalah kondisi tubuh kita ketika mengalami penurunan sel darah merah, atau bisa dibilang kadar hemoglobin di dalam darah terlalu rendah. Nah, hemoglobin ini berada di dalam sel darah merah yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh kita. Maka, saat hemoglobinnya rendah, otomatis oksigen yang sampai ke tubuh juga berkurang. Bayangkan begini, tubuh kita seperti sebuah kota besar yang penuh dengan kehidupan. Di kota ini, oksigen adalah paket penting yang harus dikirim ke setiap rumah agar semuanya bisa berfungsi dengan baik. Nah, sel darah merah ibarat para kurir pengantar paket tersebut. Kalau jumlah kurirnya banyak dan jalannya lancar, semua rumah akan menerima paket oksigen tepat waktu. Artinya seluruh bagian tubuh kita berjalan dengan normal. Tapi kalau jumlah kurirnya berkurang atau isi paketnya tidak cukup, banyak rumah yang akhirnya telat menerima oksigen. Bahkan ada yang tidak mendapatkannya sama sekali. Akibatnya kota itu atau tubuh kita mulai melambat. Kita jadi cepat lelah, sulit berkonsentrasi, dan tidak seaktif biasanya karena energi yang dibutuhkan tidak tersalurkan dengan baik. Menurut survei kesehatan di Indonesia yaitu Riskesdas 2018, sekitar 32% remaja perempuan di Indonesia mengalami anemia atau setara dengan 3 dari 10 remaja. Angka ini menunjukkan bahwa anemia adalah penyakit yang nyata di kalangan remaja, khususnya remaja perempuan, dan ini juga bisa berdampak langsung loh pada konsentrasi belajar serta aktivitas sehari-hari. Kalau tadi kita sudah tahu apa itu anemia, sekarang muncullah pertanyaan, bagaimana cara kita menyadarinya? Anemia sering disebut silent problem, dikarenakan tanda-tandanya yang tidak selalu jelas. Bahkan banyak orang mengira mereka hanya capek biasa. Padahal sebenarnya ada gejala anemia yang sedang terjadi. Beberapa gejala yang paling umum diantaranya adalah Sulit berkonsentrasi. Saat kadar oksigen dalam darah menurun, otak jadi bekerja lebih lambat. Akibatnya kita mudah kehilangan fokus, sulit berpikir jernih, dan cepat merasa lelah secara mental. Kedua, jantung berdebar lebih cepat. Terjadi karena jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah dan mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Ketiga, sering merasa pusing atau sakit kepala. Kondisi ini terjadi karena berkurangnya pasokan oksigen ke otak akibat rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Kekurangan oksigen membuat pembuluh darah di otak bekerja lebih keras sehingga menimbulkan rasa pusing atau nyeri di kepala. Keempat, tubuh terasa mudah lelah dan lesu. Orang dengan anemia biasanya cepat kehabisan energi meskipun hanya melakukan aktivitas ringan. Gejala-gejala ini biasanya terlihat secara perlahan sehingga tidak banyak orang yang menyadari bahwa dia terkena anemia. Padahal kondisi ini dapat memperburuk kesehatan kita loh. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah handphone. Saat baterainya penuh, semua aplikasi berjalan lancar, layarnya terang, suaranya jernih, dan kita bisa melakukan banyak hal dengan mudah. Tapi coba perhatikan, ketika baterainya mulai berkurang dari 100% jadi 75%, lalu turun ke 50%, dan akhirnya tinggal 25%.
Performa handphone itu mulai menurun, aplikasinya mulai lemot, layarnya redup, bahkan kadang tiba-tiba mati sendiri. Semua fungsi yang tadinya berjalan sempurna kini terganggu hanya karena satu hal, energinya hampir habis. Dan tanpa daya yang cukup, handphone tersebut tak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Begitu juga dengan anemia. Tubuh terasa lemah karena kekurangan energi akibat pasokan oksigen yang tidak mencukupi. Itulah kenapa mengenali gejala anemia sejak awal itu sangat penting. Setelah mengenal gejala-gejala anemia, tubuh kita mulai bercerita tentang apa isi di dalamnya. Sama layaknya seperti mesin membutuhkan bahan bakar, tubuh kita juga membutuhkan nutrisi yang cukup agar bekerja secara optimal. Ketika pasokan ini berkurang, energi akan menipis dan tubuh mulai memberi tanda seperti lelah yang datang secara tiba-tiba dan wajah yang terlihat lebih pucat dari biasanya. Di balik tanda-tanda itu, salah satu penyebab yang paling sering remaja alami yaitu kekurangan zat besi. Zat besi itu diibaratkan seperti bahan bakar yang sangat penting bagi sel darah merah untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Tanpa cukupnya zat besi, tubuh kita tidak bisa memproduksi sel darah merah dengan baik. Alhasil, energi kita menurun, konsentrasi kita terganggu, dan tubuh kita juga terasa lebih lemah. Terdapat beberapa hal yang membuat remaja rentan kekurangan zat besi, di antaranya adalah Yang pertama, kekurangannya asupan makanan. Sayuran hijau seperti bayam dan juga brokoli, daging merah, hati ayam, ikan, dan juga kacang-kacangan sebenarnya adalah sumber zat besi yang sangat dibutuhkan. Jika jarang dikonsumsi, cadangan zat besi yang ada di tubuh kita akan menipis secara perlahan-lahan. Kedua, pertumbuhan cepat. Masa remaja adalah periode tubuh berkembang secara pesat. Dari otot, tulang, dan organ lainnya membutuhkan suplai darah baru. Jika kebutuhan zat besi meningkat tapi tidak tercukupi, maka produksi sel darah merah tidak akan optimal dan muncullah anemia. masa remaja adalah masa pertumbuhan yang sangat cepat. Dalam periode ini, tubuh mengalami banyak perubahan, mulai dari bertambahnya tinggi badan, pembentukan otot, hingga perkembangan tulang dan organ-organ penting di dalam tubuh. Pada tahap ini, tubuh bekerja keras untuk beradaptasi dengan perubahan fisik dan hormon yang terjadi. Sel-sel baru tumbuh lebih cepat, otot mulai menguat, tulang memanjang, dan berbagai organ lainnya berkembang menuju bentuk dan fungsi yang lebih matang. Semua proses itu membutuhkan suplai darah baru yang cukup untuk membawa oksigen dan zat gizi ke seluruh jaringan. Namun, ketika kebutuhan zat besi meningkat tetapi asupannya tidak terpenuhi, tubuh kesulitan memproduksi sel darah merah secara optimal. Akibatnya, kadar hemoglobin menurun dan risiko terjadinya anemia menjadi lebih tinggi. Karena itu, pada masa pertumbuhan seperti ini, zat besi menjadi salah satu unsur yang paling dibutuhkan tubuh untuk mendukung perkembangan yang sehat dan bertenaga. Yang ketiga, kehilangannya darah. Remaja perempuan yang sudah menstruasi akan kehilangan zat besi setiap bulan. Bila asupan zat besi ini tidak dapat menggantikan yang telah hilang, cadangan tubuh akan menipis lebih cepat. Keempat, gangguan penyerapan zat besi. Beberapa kondisi kesehatan membuat tubuh sulit untuk menyerap zat besi dari makanan, sehingga meski makanannya tercukupi, tetapi tubuh tetap kekurangan zat besi. Gabungan dari semua faktor ini membuat tubuh remaja lebih rentan terhadap anemia. Kurangnya hemoglobin membuat darah tidak bisa membawa oksigen secara maksimal, dan tubuh memberi sinyal seperti rasa lelah, lemah, dan juga energi yang menipis. Menyadari hal ini merupakan langkah pertama agar tubuh tetap sehat, bertenaga, dan bisa menjalani hari dengan optimal. Untungnya, anemia bukan kondisi yang tidak bisa kita cegah. Anggap aja tubuh kita ini seperti taman yang membutuhkan nutrisi yang cukup agar semua tumbuhan itu tumbuh lebih subur. Nah, begitu juga dengan tubuh kita yang membutuhkan zat besi dan juga vitamin agar sel darah merah bisa terbentuk optimal dan membawa oksigen ke seluruh tubuh.
Langkah pertama adalah mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi seperti bayam, brokoli, hati ayam, daging merah, ikan, dan kacang-kacangan. Makanan ini adalah sahabat terbaik bagi tubuh kamu loh untuk membangun sel darah merah yang kuat. Nah, jangan lupa juga mengonsumsi vitamin C. Vitamin C-nya itu seperti stroberi, jeruk, dan juga pepaya karena vitamin ini membantu tubuh kamu untuk menyerap zat besi lebih maksimal. Berikut adalah contoh asupan zat besi dan vitamin C bagi tubuh. Daging merah mengandung zat besi tinggi yang membantu menjaga tubuh tetap bertenaga dan tidak mudah lelah. Teksturnya lembut dan gurih, cocok dikonsumsi bersama sayur atau nasi hangat. Setelah itu, segernya jeruk bisa jadi pelengkap yang pas. Rasanya manis asam yang menyegarkan, bikin tubuh terasa lebih segar dan siap beraktivitas lagi. Hati ayam sering dianggap makanan sederhana, padahal kandungan zat besinya tinggi sekali. Makanan ini membantu tubuh memproduksi sel darah merah dengan lebih baik. Teksturnya lembut dan mudah diolah, bisa dijadikan lauk bergizi untuk menambah stamina. Sementara itu, stroberi dikenal sebagai buah yang segar dan kaya vitamin C. Rasanya ringan, manis sedikit asam, cocok dinikmati sebagai pelengkap makanan atau cemilan sehat. Kombinasi keduanya bisa membantu tubuh tetap segar dan berenergi. Ikan, terutama ikan laut seperti tuna atau sarden, mengandung zat besi heme yang mudah diserap tubuh. Selain itu, ikan juga kaya protein dan asam lemak omega 3 yang baik untuk menjaga kesehatan darah dan jantung. Lalu ada pepaya, buah tropis yang kaya vitamin C dan enzim alami. Rasanya manis lembut, membantu penyerapan zat besi sekaligus mencegah daya tahan tubuh. Menyantap ikan bersama buah segar seperti pepaya bisa jadi kombinasi yang sederhana tapi menyehatkan. Kacang-kacangan seperti kacang merah, kedelai, dan lentil juga menjadi sumber zat besi nabati yang baik. Meski penyerapannya tidak sekuat dari daging, kandungan serat dan proteinnya tetap penting untuk energi dan pembentukan darah. Sementara itu, mangga hadir sebagai pelengkap yang kaya vitamin C. Rasa manis dan segarnya membantu meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan nabati, sekaligus memberi dorongan energi alami pada tubuh. Kentang, terutama yang dimakan bersama kulitnya, ternyata juga mengandung zat besi serta vitamin B6 yang membantu pembentukan sel darah merah. Sumber energi sederhana ini sering diremehkan padahal punya peran penting dalam menjaga daya tahan tubuh. Lalu ada kiwi, buah kecil dengan kandungan vitamin C yang tinggi. Selain menyegarkan, vitamin C dalam kiwi membantu tubuh menyerap zat besi lebih efisien, menjadikannya pasangan yang sempurna untuk menu bergizi seimbang. Selain makanan, kadang tubuh kita juga memerlukan tablet atau suplemen yang direkomendasikan oleh dokter. Terutama bagi remaja perempuan yang menstruasi rutin, suplemen ini dapat menjaga cadangan zat besi kita agar tetap cukup dan menjauhkan anemia agar tidak muncul. Tak kalah penting, pola hidup sehat juga mendukung pencegahan anemia. Tidur yang cukup membantu tubuh untuk memperbarui sel darah merah. Olahraga ringan membantu tubuh untuk melancarkan sel darah merah, mengurangi stres, dan juga dapat bekerja lebih efisien. Tidur yang cukup bukan hanya membuat tubuh terasa segar, tapi juga memberi waktu bagi tubuh untuk memperbaiki dan memproduksi sel darah baru, termasuk sel darah merah. Saat kita tidur, proses regenerasi berjalan lebih aktif, membantu menjaga kadar hemoglobin tetap stabil. Jika waktu tidur kita kurang, tubuh jadi kelelahan dan produksi sel darah bisa terganggu. Akibatnya, pasokan oksigen ke seluruh tubuh berkurang dan gejala seperti lemas atau pusing bisa lebih mudah muncul. Olahraga ringan secara teratur juga punya peran penting dalam menjaga kesehatan darah. Dengan bergerak, aliran darah menjadi lebih lancar dan oksigen tersalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Selain itu, olahraga membantu tubuh memanfaatkan zat besi secara lebih efisien untuk membentuk hemoglobin. Tidak perlu melakukan aktivitas berat, cukup dengan berjalan santai, bersepeda, atau stretching setiap hari sudah bisa membantu tubuh tetap bugar dan mencegah anemia. Setelah kita mengenal berbagai cara untuk mencegah anemia, ada satu hal yang jelas. Tubuh kita ini memerlukan perawatan dan juga perhatian agar tetap sehat, kuat, dan berenergi. Caranya adalah dengan mengonsumsi banyak makanan mengandung zat besi, vitamin C, beraktivitas, menjaga pola tidur, dan juga meminum air yang cukup, bukan hanya sekedar rutinitas.
Mereka adalah cara tubuh kita agar tetap bertenaga, sel darah merah tetap kuat, dan juga oksigen tersalurkan dengan baik ke seluruh organ. Nah, hasilnya terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, energi yang stabil bisa membuat kita melakukan kegiatan sehari-hari tanpa cepat lelah, otak yang lebih fokus, dan konsentrasi belajar meningkat. Ketika tubuh kita terbebas dari anemia, energi terasa lebih stabil dan hari-hari jadi lebih ringan dijalani. Kita bisa beraktivitas dengan semangat, bermain dan tertawa bersama teman tanpa merasa cepat lelah. Setiap momen terasa lebih hidup karena tubuh mendapat asupan oksigen dan nutrisi yang cukup untuk mendukung semua aktivitas itu. Di sisi lain, otak pun bekerja lebih optimal. Dengan aliran oksigen yang cukup, sel-sel saraf dapat berkomunikasi lebih baik, membuat konsentrasi meningkat dan pikiran terasa lebih jernih. Setiap kali membaca, memahami pelajaran, atau memecahkan soal, semuanya jadi terasa lebih mudah karena otak kita bekerja pada kondisi terbaiknya. Semua hal kecil itu ketika digabungkan memberikan dampak besar. Kita jadi lebih fokus mengejar mimpi, lebih percaya diri saat menghadapi tantangan, dan mampu memberikan yang terbaik dalam setiap hal yang kita lakukan. Karena tubuh yang sehat bukan sekedar tentang tidak sakit, tapi tentang bagaimana kita bisa hidup penuh energi, berpikir jernih, dan menyalurkan semangat dalam setiap langkah menuju prestasi. Mari kita pikir sejenak. Apakah kalian sudah memberi tubuhmu nutrisi dan juga perhatian cukup sehari-hari? Jangan tunggu rasa lelah, lemah, pucat, ataupun sulit fokus datang baru kalian sadar. Mulai dari sekarang, beri tubuhmu apa yang dibutuhkannya agar tubuh tetap bertenaga, sel darah merah tetap kuat, dan fokus belajar tetap terjaga. Sebagai langkah nyata, cobalah membuat menu harian sehat selama 1 hari yang kaya zat besi dan vitamin C. Catat bagaimana kombinasi makanan tersebut bisa membantu mencegah anemia dan menjaga energi sepanjang hari. Tugas sederhana ini akan membuatmu lebih sadar terhadap kebutuhan tubuhmu sendiri. Setelah membuat menu harian yang sehat, penilaian akan melihat beberapa hal. Apakah menu sudah lengkap dengan makanan kaya zat besi dan juga vitamin C, kreativitas dan juga variasinya, beserta apakah bisa dijelaskan manfaat untuk mencegah anemia? Selain itu, menu juga dinilai dari kerapian dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kamu bisa belajar langsung ilmu tentang anemia dalam kehidupan nyata. Ingat, tubuhmu adalah sahabat terbaikmu, maka rasakanlah bagaimana fokus, semangat, dan kemampuan belajarmu meningkat setiap harinya. Langkah kecil yang kamu lakukan dari sekarang akan menghasilkan langkah yang besar di kemudian hari. Jadi teman-teman, setelah kita membahas tentang gejala, penyebab, serta cara untuk menjaga diri kita sendiri, kita bisa menyadari betapa pentingnya untuk merawat diri kita sendiri. Dengan hanya memberi perhatian sederhana setiap hari, kita bisa menjadi anak remaja bebas anemia. Tubuh kita lebih berenergi, konsentrasi belajar lebih meningkat, dan semua impian yang kita inginkan mudah dicapai. Ingat, langkah-langkah yang benar dan tapi konsisten mempercepat energi dan kaya akan energi. Tetap kolaborasikannya dengan vitamin C dan tetap bergerak aktif lewat olahraga ringan. Dan juga tidur yang cukup menjaga tubuh agar tetap terhidrasi. Sesungguhnya memberikan dampak yang besar bagi energi dan kesehatan tubuh kita. Semoga informasi yang kami bahas dapat dijadikan sebagai inspirasi untuk lebih peduli terhadap kesehatan darah dan energi tubuh. Dengan menerapkan apa yang kita bahas, setiap hari terasa lebih ringan, fokus belajar meningkat, serta menjalani hidup dengan penuh semangat. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan video ini. Mari kita menjaga kesehatan dan memberikan perhatian kepada tubuh melalui kebiasaan positif dengan hal-hal sederhana. Dengan begitu, menjadi remaja bebas anemia, Penuh energi fokus, dan berprestasi bukan hanya sekedar impian, tapi bisa diwujudkan setiap hari.